Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan metode scan pendekatan efisiensi dalam pencarian akar. Oke, mungkin kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, konsep dasar metode scan adalah algoritma pencarian akar numerik yang efisien berdasarkan dengan Newton-Raphson. Metode ini tidak memerlukan turunan fungsi, sehingga lebih praktis untuk fungsi yang turunannya sulit dihitung atau tidak ada. Ia mengaproksimasi akar dengan menggunakan garis scan yang ditarik melalui dua titik awal pada kurva fungsi. Menemukan perpotongan garis tersebut dengan sumbu X sebagai estimasi. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ada konsep dasar metode scan. Yaitu ada 3. Yang pertama itu mengganti kurva fx dengan garis scan yang menghubungkan dua titik pada fungsi. Nah, yang kedua itu ada titik potong garis scan dengan sumbu X menjadi tebakan baru X I plus 1 untuk akar. Nah, yang ketiga itu tidak memerlukan perhitungan turunan f menjadikannya fleksibel untuk berbagai fungsi. Oke, kita akan ke slide berikutnya lagi. Oke, di sini itu ada formula interaktif dan mekanisme. Metode scan menggunakan formula interaktif berikut untuk mendekati akar, dimulai dengan dua tebakan awal yang cukup dekat dengan solusi, yaitu contohnya XI plus 1 sama dengan XI F XI min 1 F XI dikurangi F XI min 1. Proses ini diulang secara sistematis dengan setiap interaksi menghasilkan aproksimasi yang lebih baik dari akar, hingga perbedaan antara dua tebakan berturut-turut jatuh di bawah ambang toleransi yang ditentukan. Nah, itu. Mungkin kita ke slide berikutnya lagi. Kelebihan dan kekurangan. Nah, metode scan itu ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Oke, yang pertama itu kelebihannya dulu ya. Di sini itu tidak memerlukan perhitungan turunan fx. Yang kedua, konvergensi superlinier lebih cepat dari metode biseksi. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu ada lebih stabil dari Newton-Raphson saat fx mendekati 0. Oke. Yang kedua itu ada kekurangan. Yang pertama itu tidak menjamin konvergensi untuk semua fungsi atau tebakan awal. Nah, yang kedua itu risiko pembagian 0 jika fx
F kurung buka XI kurung tutup kurangi F kurung buka XI min 1 kurung tutup sama dengan 0. Yang ketiga itu membutuhkan dua tebakan awal yang cukup dekat dengan akarnya. Nah, oke. Di sini ada slide berikutnya. Nah, di sini itu ada kesimpulan efektivitas metode scan. Nah, yang pertama itu alat numerik esensial. Metode scan adalah teknik numerik yang krusial untuk menemukan akar fungsi non-linier. Terus yang kedua itu ada konvergensi cepat. Efektivitasnya terletak pada konvergensi yang cepat tanpa memerlukan turunan fungsi. Nah, untuk yang ketiga itu ada aplikasi luas. Penting di bidang rekayasa seperti sains dan ekonomi untuk pemecahan masalah kompleks. Nah, di sini tuh saya sudah menyediakan codingan untuk metode scan ini. Mungkin langsung saja kita coba di codingannya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Oke. Di sini saya sudah menyediakan di Word. Oke. Di sini kita tinggal copy saja. Di sini. Terus kita salin. Kita ke, sebenarnya kalian tinggal ke ini aja, ke di sini itu kalian buat. Nah, ini untuk nyimpan file yang ada di Visual Code. Nah, di sini saya sudah membuat filenya. Tinggal kita pastekan saja di sini. Nah, ini adalah codingan metode scan. Nah, ini yang saya buat. Terus kita coba jalanin apakah bisa atau error. Nah, ternyata di sini tuh muncul. Nah, akar yang ditemukan itu pada X, yaitu ini hasilnya. Tuh. Di sini saya itu punya contoh soal. Mungkin kalian bisa ya buat latihan lah gitu. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soalnya itu di Word. Oke. Ke yang tadi itu ada di atas. Nah, ini untuk contoh soalnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan x3 x min 2 2f kurang buka kurang tutup. Nah, seperti ini. Gunakan metode scan untuk menentukan akar dari fungsi tersebut dengan pertama itu tebakan awal,
terus kedua toleransi error, yang ketiga itu maksimum. Nah, terus tentukan nilai akar hampir dari fungsi tersebut. Nah, begitu teman-teman. Mungkin sekian dari ada tambahan. Nah, mungkin untuk tambahannya itu tentang dosen pengampu saya. Mungkin menurut saya itu untuk dosen pengampu, untuk metode pembelajarannya tolong lebih diperbaiki lagi. Itu kritik dari saya. Terus saya ada saran. Nah, untuk saran saya itu mungkin untuk dosen pengampu lebih giat lagi untuk mengajar mahasiswanya. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di metode selanjutnya.